Rizky, dan Kantor dalam sekolah minggu online Glorious Kids. Adik-adik, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, Tuhan yang juga mencintai kita. Hari ini kita bersama-sama akan menyembah Tuhan, kita bersama-sama akan memuji Tuhan, kita naikkan ungkapan cinta kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Tapi keandian mau kita semua sama-sama berdiri dengan sikap menyembah, kita menaikkan pujian ini, Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan, mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari katakan, ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, makanlah sesuai dengan rencanamu. Kita katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, makanlah sesuai dengan rencana. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cintamu, untuk sayangmu kepada kami. Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan mencintai kami. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau bersama dengan kami yang akan melawat kami, memberkati kami semua. Biarlah Tuhan yang memimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hati kami, pikiran kami,
sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami juga boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik, sangat baik, teramat baik kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita harus bersuka cita karena kita memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sebagai respon sukacita kita, kantor ajak kita boleh menyanyi satu pujian, "Oh sukacitaku." Pakai gerakan ya, ikuti kantor dan kalian. Adik-adik, masih ada sukacita? Kita masih terus bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Terlebih bulan ini adalah suasana Natal dinyatakan di mana-mana. Jangan lupa, suasana Natal pun ada di hati kita. Apa artinya? Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Dan Tuhan Yesuslah yang memberikan sukacita dan damai sejahtera di hati kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita mengatakan adalah sukacita di hati. Adalah sukacita
bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah damai sejahtera di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. 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 Adik-adik, tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan berikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita naikkan satu pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami yang sangat baik, sungguh kami bersyukur, berterima kasih banyak kepada-Mu Tuhan atas kasih cinta Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kesempatan yang indah ini kami boleh berikan persembahan. Kami tahu Tuhan dan lebih daripada apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, berkatilah persembahan ini Tuhan, dan persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan orang tua dan setiap anak-anak, berkati dalam pekerjaan keluarga mereka Tuhan. Berkati juga ya Tuhan pengurus agar mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik ya Tuhan, dengan jujur. Biarlah persembahan hanya dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kembali akan meneguhkan kita, menguatkan kita, membimbing kita, menuntun kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi sesama. Kita menaikkan satu lagu Natal ini seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan daun, biar hidupku bekerja
berkenan padamu, sebab tata akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya tatapi hatimu. Mari kita katakan sekali lagi. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Saatnya kami akan bersama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan, sehingga firman itu boleh tertanam dalam hati kami dan kami menjadi anak-anak yang siap melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember ya. Ada begitu banyak hiasan Natal, lagu-lagu Natal sudah mulai kita dengarkan. Wah, semua bersuka cita ketika kita sudah memasuki bulan Desember ya, bulan Natal ya. Nah, adik-adik sekalian, hari Natal adalah hari yang kita nanti-nantikan, hari yang menggembirakan buat kita. Kenapa? Iya Kak, karena hari Natal itu aku dapat hadiah dari Papa dan Mama. Di hari Natal aku dapat baju baru. Di hari Natal banyak kue-kue enak di rumah, makanan-makanan yang enak yang disediakan. Di hari Natal juga rame Kak, rumahku dihiasi dengan hiasan-hiasan Natal, pohon Natal. Wah, pokoknya senang sekali di hari Natal. Nah, adik-adik, hari Natal adalah hari yang menggembirakan buat kita semuanya.
kita bergembira atau bersuka cita di hari Natal, adik-adik? Iya, itu semua yang membuat kita bergembira? Bukan, adik-adik. Yang membuat kita bersuka cita, bergembira di hari Natal karena Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia dan menjadi juru selamat bagi kita semuanya. Nah, adik-adik, hari ini juga kita akan melihat seorang wanita yang sangat bersyukur dan bergembira karena Tuhan Yesus hadir di dalam dunia. Melalui wanita itu, siapa yang tahu namanya? Siapa? Betul sekali, Maria. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, kita buka Alkitab kita ya, dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Di sana diceritakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret untuk menjumpai seorang perawan. Perawan itu apa, Kak? Perawan adalah wanita yang belum pernah menikah, ya, yang saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf. Tunangan itu artinya calon suami, ya. Jadi calon suaminya Maria namanya Yusuf. Nah, saat malaikat Gabriel masuk dan menjumpai Maria, maka Maria sangat terkejut. Apalagi waktu diberitahukan kalau Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah Maria menamai dia Yesus. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-32 sampai 33, dikatakan dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pada saat itu sempat bingung bagaimana dia bisa mengandung dan punya anak padahal dia belum menikah dengan Yusuf. Tetapi malaikat itu memberitahukan kalau Roh Kudus akan turun atas Maria dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi Maria, sebab anak yang akan dilahirkan Maria disebut kudus, anak Allah. Dan ketika Maria mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, maka Maria taat kepada Allah, dan dia berkata di ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik, kita bisa melihat ketika Maria mendengar berita sukacita dari malaikat, maka Maria begitu bergembira. Maria begitu bersyukur. Rasa syukur dan kegembiraan Maria itu
disampaikan melalui pujian Maria. Yuk kita lihat sama-sama lagi Alkitab kita. Jangan ditutup dulu ya Alkitabnya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 47. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, adik-adik sekalian, sudah sekian lama banyak orang menantikan kehadiran Sang Mesias atau Sang Juru Selamat untuk membebaskan umatnya. Dan Allah berjanji akan memberikan seorang yang akan datang untuk membebaskan umatnya. Nah, saat ini Allah menepati janjinya, yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat umat manusia. Oleh karena kehadiran Sang Juru Selamat yang selama ini dinanti-nantikan atau ditunggu-tunggu inilah yang membuat Maria begitu bersukacita. Maria begitu bergembira karena yang dinanti-nantikan selama ini sudah datang. Nah, Olivia mau memberikan sedikit gambaran, ilustrasi atau cerita. Misalnya, ada seorang bapak nih yang sedang sakit parah sekali. Sudah hampir mati karena sakitnya. Karena sakitnya itu, dokter-dokter ketika dia dibawa di rumah sakit, dokter-dokter yang ada sudah memeriksanya dan dokter-dokter itu tidak bisa menyembuhkan si bapak yang sudah sakit parah ini. Tetapi suatu hari ada berita baik, berita yang menggembirakan, yaitu ada satu dokter yang hebat yang bisa membantu menyembuhkan si bapak yang sakit parah ini. Tetapi dokter itu berada di luar kota, sehingga si bapak yang sakit parah dan keluarganya ini harus menunggu di dalam beberapa waktu untuk dokter ini datang. Nah, kemudian tiba saatnya si dokter ini bisa datang menjumpai bapak yang sakit parah ini. Begitu bergembiranya ketika si bapak yang sakit parah dan hampir mati ini mendengar dan tahu kalau dokter ini segera datang dan akan datang. Bukan hanya si bapak yang sakit parah ini saja, tetapi keluarganya juga bergembira mendengar kehadiran sang dokter ini. Kenapa? Karena dokter ini akan menyembuhkan bapak yang sakit parah ini. Ketika datang yang dinanti-nantikan si dokter yang hebat ini, luapan sukacitanya bapak ini wah tidak terkatakan lagi. Nah, jadi begitu kira-kira gambaran Maria ketika dia tahu bahwa Yesus Mesias Sang Juru Selamat itu akan datang ke dalam dunia melalui dirinya yang Allah pakai. Adik-adik sekalian, seperti yang Olivia ceritakan tadi, ketika dokter yang menyembuhkan bapak ini datang, bapak itu pun begitu bergembira. Bahkan ketika bapak ini sembuh dari sakitnya, begitu sukacitanya. Bukan hanya bapak yang sakit ini saja, tetapi keluarganya semua ikut bergembira. Nah, adik-adik sekalian, kehadiran Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia menyelamatkan umatnya, sekian lama sudah ditunggu-tunggu, membawa berita sukacita
buat kita semuanya. Begitu juga yang dirasakan oleh Maria. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Jadi adik-adik, cerita hari ini mau mengajarkan kita seperti Maria. Yang pertama, Maria sangat bergembira karena Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, telah datang ke dalam dunia. Maka kita pun harus selalu bergembira dan bersukacita karena kehadiran Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Yang kedua, adik-adik, Maria memuji Tuhan senantiasa karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Kegembiraan Maria, sukacita Maria diwujudkan atau diungkapkan dengan dia memuji-muji Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Kita tidak boleh berhenti untuk memuji Tuhan. Tuhan sudah berikan kita mulut, maka kita harus selalu memuji-muji Dia. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Maria memuliakan Tuhan. Kita juga harus selalu hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus hidup dengan benar, seturut dengan firman Tuhan. Tidak boleh lagi bicara kotor, tidak lagi berbohong, tidak lagi bermusuhan, dan sebagainya. Tapi kita harus memakai hidup kita untuk selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Kita harus selalu hidup memuji-muji Tuhan, membaca firman Tuhan, setiap beribadah atau sekolah minggu, rajin berdoa, taat kepada orang tua, sayang kepada saudara, dan semua yang ada di dalam Alkitab harus kita lakukan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, di bulan Desember kita akan mendengarkan cerita-cerita Natal tentang kehadiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Biarlah ini bukan hanya sekedar peristiwa yang kita lakukan setiap tahun, hari Natal, bukan hanya itu, tapi biarlah ini terus mengingatkan kita, oh iya ya, Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Maka itulah yang membuat aku bergembira, maka itulah yang membuat aku terus memuji-muji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah datang menjadi juru selamat di dalam kehidupanku. Mari adik-adik sekalian, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini dari nyanyian Maria. Maria bergembira, bersukacita karena Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, telah datang ke dalam dunia. Inilah Natal yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh terus bersukacita, bergembira, hidup terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami, telah datang ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Terlebih Tuhan yang sudah lahir di dalam hati kami, mengubah hidup kami menjadi anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Filipi 2 ayat 12. ayat 12. 12. Hai saudara-saudaraku Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Adik-adik, kita bersyukur kalau ibadah kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kanggiat mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberkati kebaktian kami hari ini. Kiranya semua berkenan di hati Tuhan. Terima kasih sudah memberkati kami semua, memberkati anak-anak, orang tua, dan kami para lose. Kami bersyukur semua karena kasih, setia, dan kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa terus untuk anak-anakku yang ada di rumah. Mereka yang terus berjuang bersekolah di tengah-tengah pandemi ini. Mereka sekolah online. Tuhan, berikan mereka kecerdasan, berikan mereka kepintaran terlebih dalam menjalani masa-masa ujian akhir semester ini. Biarlah Tuhan yang menolong mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan ujian mereka dengan baik. Berkati orang tua mereka, Tuhan, berikan kesabaran, berikan berkat-Mu, berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan, pelihara, Tuhan cukupkan senantiasa. Terima kasih ya Bapak. Inilah yang menjadi doa kami. Mohon Tuhan menjawabnya dan memberkatinya, karena kami hanya percaya dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Adik-adik yang terkasih, mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah Tritunggal. Kita menerima berkat. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, anugerah keselamatan dan penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kuduslah yang memberkati kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih buat adik-adik sekalian yang sudah mengikuti kebaktian online sekolah minggu kita pagi hari ini. Selamat hari Minggu.